Aduh, Bang Buncis udahan baca Yasinnya. Bagaimana, Be? Mau melarikan diri ya? Kata siapa Tebe mau kabur, Bang? Ini Tebe mau cari jawabannya, Bang. Be, ente jangan kerjain aneh ya. Nanya tapi gak tahu jawabannya. Kata siapa, Bang Buncis? Tebe nggak tahu jawabannya. Apa? Nah, kalau Tebe yang nyampein, Tebe takutnya nggak sopan, Bang Maru. Bagus ente. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bang Usman yang pas. Ada apa, Be? Bang Buncis kasihan nih, Bang. Nah, Bang Buncis nanya sama Tebe. Apa tugasnya malaikat Jibril setelah Nabi Muhammad wafat? Bang Buncis penasaran sekali, Bang. Tebe pengen pulang dikejar-kejar. Kan aneh, Bang. Jadi Bang Maruk nggak tahu jawabannya? Akhir zaman. Bang Maruk, malaikat Jibril alaihi salam. Saya, Anda, dan kita semua wajib mengimani akan keberadaan mereka para malaikat. Karena beriman terhadap malaikat adalah satu dari sekian rukun iman yang berjumlah 6. Dan ketika kita meragukan akan mereka, maka kita telah kurang keimanan. Dan bila kurang keimanan kita, tidak ada tawar-menawar, kita harus bersyahadat ulang. Bicara tentang malaikat Jibril alaihissalam, malaikat semua mempunyai tugas yang sama dalam arti taat kepada Allah. La ya'sunallah amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan pernah mendurhakai Allah, mereka tidak akan pernah berontak terhadap Allah, dan mereka tidak akan pernah tidak taat kepada Allah Tuhannya. Mereka selalu sami'na wa ata'na. Ku dengar, ku taati, ku turuti, ku jalankan, ku laksanakan. Ajib malaikat. Nah, contohnya kayak begini, Bang Maruk. Ada malaikat yang Allah suruh sujud. Sampai kiamat kalau tidak ada perintah dari Allah untuk bangun dari sujudnya, malaikat itu tidak akan pernah bangun dari sujudnya. Ada malaikat yang disuruh membaca tasbih, dia membaca subhanallah. Kalau tidak ada perintah dari Allah untuk bangun, untuk selesai dan menyelesaikan tasbihnya, maka tidak akan mereka berhenti dari tugas tersebut. Inilah malaikat. Tidak ada yang tahu jumlah sebenarnya malaikat. Hanya Allah saja yang tahu. Tapi saya, Anda, dan kita semua hanya wajib mengimani, mengetahui 10 saja. 10 yang dimaksud adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Satu yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dia bertugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, setelah baginda Sayyidul Kaunain wa Sayyidul Thaqalain Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, apa yang malaikat Jibril lakukan? Apakah jangan-jangan malaikat Jibril pensiun? Oh tidak. Apa jangan-jangan malaikat Jibril nganggur? Oh tidak. Apa jangan-jangan malaikat Jibril tidak ada kerjaan? Oh tidak. Karena memang malaikat Jibril alaihi salam tetap mempunyai tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Masih berhubungan dengan wahyu Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh, aku telah mewahyukan Al-Quran, maka aku sendiri yang akan menjaganya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin Al-Quran itu betul-betul dijaga keasliannya, orisinalitasnya, maka tidak akan pernah bisa dilakukan pemalsuan terhadap Al-Quran. Silahkan saja, negara manapun, pihak manapun hendak memalsukan Al-Quran, atau mungkin misalnya ketidaksengajaan terjadi sehingga terjadi kekeliruan dalam penulisan Al-Quran hingga 1 huruf, tetap akan ketahuan. Lajnah Tashih, mereka mencoba mengamankan itu secara syariat, mereka yang bekerja. Lalu bagaimana dengan malaikat Jibril alaihissalam? Malaikat Jibril alaihissalam yang bertugas untuk menjaga itu. Kenapa? Karena memang ketika menyampaikan wahyu Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Jibril pula ikut bertanggung jawab akan keselamatan Al-Quran, sehingga tidak ada tangan-tangan jahil yang kemudian akan mengganggu, merusak, atau memanfaatkan keadaan sehingga terjadi kesesatan dari Al-Quran. Padahal tidak mungkin Al-Quran memperlihatkan kesesatan atau mengajarkan kesesatan. Al-Quran mutlak benar. Satu. Yang kedua, masih dari Al-Quran, surah Al-Qadr ayat keempat. Kita baca dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma
أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Malaikat termasuk di dalamnya malaikat Jibril alaihi salam akan turun ke bumi dan akan mengurusi urusan-urusan dan doa-doa yang dibaca oleh hamba-hamba Allah yang soleh di malam atau di Lailatul Qadar. Malam yang istimewa, yang ketika dibandingkan dengan 1000 bulan sekalipun, malam ini malam yang tetap lebih baik, dahsyat, luar biasa, istimewa. Jadi malaikat Jibril siap turun. Nah kalau memang misalnya kita pengen dapet tuh diurusin sama malaikat Jibril, sampai doa kita disampaikan sama Allah langsung sama malaikat Jibril, malam di satu yang kita tidak tahu kapan itu, melainkan rahasia Allah, tapi kita disuruh untuk mencarinya dengan cara setiap ganjil di hitungan 10 ketiga di bulan Ramadan. Kita lakukan ibadah yang sempurna di sana. Ajib. Faham Bang Maruk? Faham aja lah. Kalau soal itu sih, aneh udah tahu jawabannya. Aneh cuma pengen tahu aja, Usman, sejauh mana kemampuan ente. Ternyata ilmu ente standar. Iya nggak Soleh? Betul aja dah. Ayo Soleh, kita berangkat. Assalamualaikum. Salam. Akhir zaman. Tuh Be, begitu manusia. Dia bilang kagak tahu, terus dia nanya. Nah ketika kita jawab sama dia kagak terima kalau dia dibilang kagak ngerti. Ujung-ujungnya dia bilang sebenarnya paham apa yang dimaksud barusan. Akhir zaman. Hah, parah. Bang Usman, tapi tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak, makan dulu ya, Mak. Gak usah disuapin. Mak juga bisa makan sendiri kok. Mak, Yani kan selama ini nggak pernah bisa ngebahagiain emak. Sekarang Yani pengen banget nyenengin emak. Boleh ya? Yani, ngelihat Yani berubah aja, Mak udah seneng banget di hati nih. Ya, mudah-mudahan aja Yani begini terus selamanya. Nggak berubah seperti dulu itu. Ya? Iya, Mak. Yani minta maaf sama emak. Sekarang Yani janji, kalau Yani kaya, Yani bakal bawa emak untuk tinggal sama Yani. Amin. Li, kenapa ya? Orang baik umurnya pendek. Iya, benar juga ya. Kalau diperhatiin, aduh, si Salma kan cantik, soleha lagi. Malah meninggal duluan. Makanya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Salam. Betul itu Bang. Coba Bang Ali sama Bang Komar mati duluan. Wah, kalau ngomong suka sekadadanya ya. Gue coret-coret nih mukanya nih. Lu ngomong kagak di selau-selaunya, Be. Umur kita panjang, Be. Sepanjang jembatan Sirotol Mustaqim. Hah? Lu yakin banget tuh jembatan panjang? Ya insya Allah dah. Hah? Abang kan dua-duanya pendusta agama. Wah, jangan sembarangan dong. Lu bikin takut gua aja. Allah itu maha tahu Bang. Kenapa umur abang panjang? Emang kenapa, Be? Biar abang tobat. Nanti abang pas tobat mati deh. Hehehe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Pak. Nah, kebenaran nih, kita tanya sama si Jam. Jam, emang bener kalau kita tobat terus kita ntar mati? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha tawwabur rahim. Yang artinya Allah itu Maha penerima taubat. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang maksudnya itu setiap manusia itu pasti akan meninggal. Nah, yang tahu usia kita itu hanyalah Allah.
Karena usia kita udah ditulis di Laihul Mahfuz. Begitu, Bang. Tuh, denger bang, usia itu udah ditulis. Ilaihul Mahfud. Dengerin tuh. Ayo Kak Jam-Jam. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tulisan nama lu kayak apa nih? Gue mau tulis nih di papan nisan. Yuk. O-M-A. Ah, di batu nisan. Wah, lu sembarangan aja ngomong lo. Bukan gue, Tit. Udah lupain dah. Keren kagak-kagak gue. Ya nih, misalnya emak sampai nggak ada umur, ini doain emak ya. Jangan ngomong gitu dong, Mak. Yani belum sempet ngebahagiain emak. Yani udah nyenangin emak kok. Dengan Yani udah berubah sekarang ini aja, udah nyenengin emak banget. Emak udah tua. Kalau kata orang istilahnya udah bau tanah. Mau mati kok diskusi. Emang jangan mati dulu ya. Emang ente kira kuburan ada yang gratis? Udah deh Bang, nggak usah ikut campur. Ini urusan Yani sama emak. Jadi urusan Ani juga. Ani ini kan menteri urusan orang lain. Jadi kalau emak mati jangan nyusahin orang lain. Apalagi pakai dana RT. Paham ente? Paham aja dah. Lo salah ya. Yani itu bakal jadi kaya. Ente tahu dari mana? Yani bakalan kaya. Emak tahu dari doa seorang ibu untuk anaknya. Ya Allah, berarti emak tiap malam ngedoain Yani. Tapi kenapa dulu waktu Yani kaya, Yani lupa sama emak?